Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan kalian belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya, agar kita lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila. Burung Garuda merupakan simbol negara kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Setelah pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, memperagakan gerakan cepat tangan dalam suatu tari. Yang kedua, anak-anak dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang ketiga, anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Anak-anak, guru punya gambar. Ayo perhatikan gambarnya bersama-sama ya. Gambar yang pertama, ayam. Yang kedua, kelinci. Yang ketiga, ikan. Terus yang keempat, kambing. Yang kelima, kucing. Dan yang terakhir adalah burung. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini kucing. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Yang pertama, yaitu kucing sebagai teman bermain. Yang kedua, kucing dapat menghilangkan stres. Dan yang ketiga, kucing dapat menghalau tikus. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Sering mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Apakah kalian pernah melihat kucing mencakar-cakar? Bagaimana gerakannya? Iya, benar, seperti ini. Apakah kalian pernah melihat kucing menangkap tikus? Bagaimana gerakannya? Tepat sekali, seperti ini. Ayo, sekarang gabungkan gerakan kucing mencakar-cakar dan menangkap tikus. Kucing merupakan keluarga dari harimau. Tubuh kucing berukuran kecil, sedangkan harimau berukuran besar. Benny senang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau merupakan hewan yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bu Guru bacakan ya kisah dongengnya. Judul yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah.
namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan itu bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semuanya terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau besar, yaitu harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, setelah mendengar dongeng yang dibacakan Bu Guru tadi, ayo, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tadi? Ditulis di buku tugasmu ya. Selain kucing, Benny memelihara ayam. Setiap sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Sebelumnya, agar kalian lebih memahami, kita simak video berikut ini. Hai Billy, sedang apa? Hai Billy, aku sedang mengerjakan tugas pembagian. Bisa bantu aku? Oke. Bantu aku mengerjakannya. Ada beberapa soal yang cukup sulit untukku. Billy, apa kau tahu? Ada trik mudah untuk mengerjakan pembagian. Bagaimana caranya? Akan aku ajarkan. Aku pinjam permen-permen ini. Sekarang kita coba mengerjakan tugas pembagian untuk soal 9 dibagi 3. Pertama kita buat 3 buah lingkaran seperti ini. Lalu bagikan 9 permen pada 3 buah lingkaran. Nah, coba lihat, sekarang masing-masing lingkaran terdapat beberapa permen. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 permen pada lingkaran pertama. 1, 2, 3. Ada 3 permen pada lingkaran kedua. 1, 2, 3. Ada 3 permen pada lingkaran ketiga. Jika semua lingkaran memiliki jumlah yang sama, maka itu berarti kita telah mendapatkan jawabannya. 9 dibagi 3 adalah 3. Coba ajarkan untuk soal 8 dibagi 4. Baiklah, untuk 8 dibagi 4 maka kita membutuhkan 4 buah lingkaran. Lalu kita bagi rata 8 permen ke dalam 4 lingkaran tersebut. Nah, selesai. Sekarang ayo kita hitung. 1, 2. Ada 2 permen pada lingkaran pertama. 1, 2. Ada 2 permen pada lingkaran kedua. 1, 2. Ada 2 permen pada lingkaran ketiga. 1, 2. Ada 2 permen pada lingkaran keempat. Karena jumlah permen pada keempat lingkaran sama yaitu 2, jadi jawaban 8 dibagi 4 adalah 2.
tentu mengerti sekarang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sekarang, ayo berlatih mengerjakan soal-soal ya. Untuk soal yang pertama, Bu Guru beri contohnya. Soalnya yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini, Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Soal yang A, yaitu jika telur ia simpan dalam 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Sekarang ayo kita hitung bersama-sama telurnya sejumlah 20 dibagi rata yang ke 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ayo. Jika telur disimpan dalam 5 kotak, maka tiap kotaknya berisi berapa? Iya, benar. Dalam satu kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan, yaitu 5. 5 berasal dari jumlah kotaknya dikali 4. Ya, 4 itu berasal dari isi tiap kotak. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Ayo sekarang dilanjutkan untuk mengerjakan soal lainnya. Ditulis dalam buku tugas kalian ya. Dikerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan Bu Guru tadi. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.